Spice Route merupakan jalur rute perdagangan maritim yang menghubungkan antara wilayah Nusantara dengan berbagai negara di Asia, Eropa, dan juga Timur Tengah. Jalur ini sangat populer dikarenakan banyak sekali mengangkut rempah-rempah seperti pala, lada, cengkeh, dan kayu manis. Jalur ini pertama kali muncul pada sekitar tahun 4500 tahun yang lalu dan mulai populer sekitar abad ke-15 sampai ke-17. Jalur ini bukan hanya berfungsi sebagai jalur perdagangan, tetapi juga sebagai jalur pertukaran budaya, agama, dan juga teknologi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana etnosentrisme dapat mempengaruhi dinamika perdagangan dan interaksi antar budaya dalam konteks jalur rempah atau Spice Route. Pedagang Eropa seperti Portugis dan Belanda seringkali melihat budaya dan praktik perdagangan lokal sebagai inferior atau keadaan di mana suatu kelompok menganggap dirinya tidak sebanding dengan orang lain. Mereka berusaha menguasai perdagangan rempah dengan menganggap bahwa metode serta produk yang mereka bawa lebih unggul dibandingkan dengan Nusantara. Hal ini tentu menciptakan pandangan bahwa pedagang lokal di Nusantara tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama dengan pedagang di Eropa. Mereka juga menerapkan kebijakan yang merugikan masyarakat lokal, seperti memaksa petani menanam rempah-rempah tertentu dan menjualnya hanya kepada mereka. Dengan pandangan etnosentrisme ini, mereka mengeksploitasi sumber daya rempah tanpa menghargai pengetahuan lokal tentang budaya dan penggunaan rempah-rempah tersebut, yang seringkali dianggap tidak sebanding dengan nilai komersial yang mereka bawa. Sikap etnosentrisme ini menciptakan ketegangan dan konflik antara pedagang asing dengan masyarakat lokal, yang merasa bahwa identitas budaya mereka tidak dihargai. Misalnya, cara pandang terhadap penggunaan rempah dalam tradisi lokal seringkali diabaikan demi keuntungan ekonomi semata. Hal ini menyebabkan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Contohnya, perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar terhadap Belanda yang merupakan bentuk reaksi terhadap dominasi asing yang merendahkan nilai-nilai lokal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu stereotype. Stereotype merupakan konsep terhadap suatu golongan yang dimana memberikan dugaan secara subjektif yang dimana hal tersebut bisa menjadi penghambat dalam suatu komunikasi ataupun dalam suatu budaya. Atau biasanya stereotype ini biasa disebut sebagai pengeneralisasian terhadap suatu budaya dari suatu individu yang dimana biasanya memberikan dampak-dampak yang negatif. Lalu selanjutnya bagaimana stereotype dalam konteks Spice Route? Stereotype dalam konteks Spice Route ini merupakan bagaimana dimana terbentuknya dugaan-dugaan yang terbentuk dari kompleksitas interaksi antar budaya, di mana hal tersebut memicukan banyak dugaan-dugaan negatif terhadap suatu budaya. Seperti halnya stereotip pada etnis Tionghoa. Pada etnis Tionghoa sering disebut sebagai pedagang yang licik dan serakah, di mana mereka dibilang etnis Tionghoa ini pada masa Spice Route hanya memikirkan keuntungan semata saja. Kemudian etnis Tionghoa juga distereotipkan atau memiliki dugaan bahwa etnis Tionghoa ini memiliki banyak sekali modal yang tersebar. Hal tersebut dapat terbentuk karena adanya persaingan pada saat masa perdagangan ataupun karena adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dimana menimbulkan banyak sekali dugaan-dugaan negatif sehingga adanya kejadian-kejadian eksploitasi pada masa tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke prasangka. Sebelumnya, prasangka adalah sebuah sikap atau penilaian terhadap seseorang atau kelompok tertentu tanpa didasari pada fakta atau pengalaman langsung. Pada Spice Route, prasangka terhadap budaya lain seringkali menjadi penghalang utama dalam kerjasama dan perdagangan. Ketika pedagang Eropa datang ke wilayah jalur rempah, mereka membawa serta pandangan yang telah dibentuk oleh stereotip dan asumsi negatif tentang budaya lokal. Misalnya, prasangka bahwa masyarakat lokal tidak dapat dipercaya atau tidak memiliki etika perdagangan yang baik mengakibatkan ketidakpercayaan yang mendalam. Ketidakpercayaan ini menciptakan jarak antara pedagang Eropa dan komunitas lokal, sehingga sulit untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Akibatnya, peluang untuk pertukaran budaya dan ekonomi yang lebih kaya terhambat. Selain itu, prasangka ini juga dapat memicu konflik, karena masing-masing pihak merasa terancam oleh cara pandang dan nilai-nilai satu sama lain.
Dengan demikian, prasangka tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghalangi kemajuan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.